Cinta tidak selalu datang dengan aba-aba. Kadang ia hadir di waktu yang tak kita duga, pada sosok yang tak pernah kita sangka. Awalnya hanya sekadar menyapa, bercanda, atau bekerja bersama. Namun entah sejak kapan, kehadirannya jadi hal yang kita tunggu-tunggu. Tidak ada niat dari awal untuk jatuh hati. Semua berjalan begitu saja, alami, mengalir seperti air, yang awalnya biasa, perlahan terasa berbeda. Ada rasa nyaman yang muncul tanpa dicari. Ada senyum yang kita simpan saat mengingat interaksi sederhana dengannya. Dan tiba-tiba, kita mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku memikirkannya terus-menerus? Inilah fase yang membingungkan sekaligus menyenangkan. Ketika perasaan tumbuh diam-diam, tanpa rencana, tanpa sadar, kita pun berubah. Ya, bagian pertama. Perasaan itu tumbuh dari hal kecil yang sering diabaikan. Cinta yang tak direncanakan seringkali tumbuh dari interaksi sederhana, dari obrolan ringan yang terasa nyaman, dari tawa kecil yang membuat hati tenang, dari perhatian-perhatian kecil yang kadang tidak disadari oleh orang lain. Misalnya, saat dia mengingat hal kecil yang kita katakan minggu lalu, atau saat dia dengan spontan menanyakan kabar di tengah hari sibuk kita. Hal-hal kecil seperti itu menjadi benih yang perlahan tumbuh di dalam hati. Tanpa kita sadari, kita mulai menunggu momen-momen itu terjadi lagi. Kita mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara dia berbicara, nada suaranya saat sedang serius atau bercanda, kebiasaannya saat gugup atau senang. Semua detail itu menjadi hal menarik yang tak ingin kita lewatkan. Dan dari situlah perasaan mulai tumbuh. Bukan karena fisik semata, bukan karena status atau pencapaian, melainkan karena kenyamanan dan kebiasaan yang terbangun secara alami. Itulah yang membuat cinta seperti ini terasa lebih dalam dan tulus. Karena ia tumbuh tanpa paksaan, tanpa ekspektasi, hanya karena kita merasa cocok dan terhubung secara emosional. Bingung antara menghindar atau membiarkan perasaan itu bertumbuh. Saat mulai sadar bahwa ada rasa yang tumbuh, kita seringkali merasa bingung. Bingung harus bagaimana? Bingung apakah ini hanya perasaan sesaat atau sesuatu yang benar-benar dalam. Karena awalnya kita tidak berniat jatuh cinta. Tidak ada rencana untuk membuka hati. Bahkan mungkin kita sedang dalam fase ingin sendiri atau belum sembuh dari luka yang lama. Tapi perasaan ini datang begitu saja. Diam-diam tapi nyata. Dan disinilah konflik batin mulai muncul. Haruskah aku menjauh sebelum semuanya semakin dalam? Atau haruskah aku membiarkannya, walau aku sendiri belum tahu akan dibawa kemana? Dalam momen ini banyak dari kita memilih untuk menjaga jarak, berpura-pura tidak ada apa-apa, mengalihkan perhatian dengan kesibukan lain, berusaha menutup rasa dengan logika, karena takut kecewa, karena khawatir jika harapan itu hanya satu arah, atau karena dia bukan orang yang seharusnya kita cintai. Misalnya dia sudah punya pasangan, atau mungkin dia hanya teman kerja, teman lama, atau bahkan sahabat sendiri. Semakin kita berusaha melawan, semakin kita merasa lelah, karena perasaan itu tidak mau pergi begitu saja. Semakin ditekan, semakin terasa nyata, dan pada akhirnya kita hanya bisa pasrah. Pasrah membiarkan waktu yang menjawab semuanya. Tapi hati terus bertanya-tanya, apakah dia merasakan hal yang sama? Ataukah aku hanya berjuang sendirian dalam rasa yang tumbuh diam-diam ini? Tanda-tanda yang membuat hati semakin yakin tapi juga semakin takut. Ketika perasaan tumbuh tanpa rencana, kita mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulunya tak pernah dianggap penting. Tatapan matanya saat berbicara dengan kita. Cara dia mendengarkan saat kita bercerita, bahkan hal-hal sepele sekalipun. Waktu yang dia luangkan meski sedang sibuk. Respons-respons kecil yang membuat kita merasa spesial. Dan dari semua itu muncul satu pertanyaan yang sulit diabaikan. Apakah dia juga merasakan hal yang sama? Tapi pertanyaan itu tak pernah benar-benar kita ucapkan. Karena terlalu banyak ketakutan di baliknya. Takut jika perasaan kita bertepuk sebelah tangan. Takut jika hubungan yang sudah baik akan rusak jika kita mengungkapkan segalanya. Apalagi jika hubungan kita sudah terlanjur dekat secara emosional, namun belum tentu secara romantis. Kita mulai menebak-nebak. Apakah senyumnya berbeda saat melihat kita? Apakah dia memang peduli atau hanya ramah seperti biasa? Apakah dia merindukan kehadiran kita seperti kita merindukannya? Setiap isyarat terasa seperti sinyal, tapi setiap keheningan terasa seperti keraguan. Kita terjebak dalam ruang abu-abu yang penuh tanda tanya, dan semakin lama, semakin sulit untuk tetap berpura-pura tidak ada apa-apa. Kita mulai mencari alasan untuk bertemu, meski hanya sebentar, mulai berharap dia yang menghubungi lebih dulu, mulai menghitung detik saat dia tidak memberi kabar, dan tanpa sadar perasaan kita semakin dalam. Tapi justru itu yang membuat semuanya terasa menakutkan. Karena semakin dalam kita merasa, semakin besar risiko untuk terluka. Banyak yang akhirnya memilih diam, menyimpan perasaan itu sendiri dalam hati, mencintai dalam diam, sambil berharap keajaiban akan terjadi. Karena bagi sebagian orang,
Memiliki perasaan tanpa kepastian adalah hal yang paling menyiksa, namun juga paling membuktikan seberapa tulus cinta itu datang, tanpa paksaan, tanpa niat, dan tanpa agenda, hanya karena hati merasa nyaman saat bersamanya. Ketika rasa ingin memiliki mulai tumbuh, tapi realita tak selalu sejalan. Setelah sekian lama memendam perasaan, pelan-pelan muncul rasa ingin lebih, bukan hanya ingin bertemu, bukan hanya ingin bicara, tapi ingin tahu. Apakah kita punya tempat khusus di hatinya? Kita mulai membayangkan bagaimana jika kita bersama, jika dia memilih kita, jika rasa ini tidak lagi sepihak, tapi di saat yang sama realita ikut bicara. Kadang dia tampak menjauh tanpa alasan yang jelas. Kadang dia hadir, lalu pergi, seolah tak pernah ada rasa. Dan disinilah konflik hati semakin kuat. Karena semakin kita ingin memiliki, semakin kita sadar bahwa banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mungkin dia belum siap membuka hati. Mungkin dia tidak pernah menganggap kita lebih dari sekadar teman. Yanao Singbong, dia juga sedang berjuang dengan perasaannya sendiri, sama seperti kita. Namun kenyataannya kita tidak tahu pasti. Tidak ada kepastian yang membuat hati tenang. Hanya dugaan, hanya harapan, dan hanya tanda-tanda samar yang kadang datang dan pergi. Dan di tengah semua itu, kita mulai merasa lelah. Lelah menunggu tanpa kepastian. Lelah menebak tanpa jawaban. Lelah menyembunyikan rasa yang makin hari makin kuat. Lalu muncullah pikiran-pikiran yang menyesakkan. Haruskah aku jujur? Apakah jika aku ungkapkan, semuanya akan berubah menjadi canggung? Bagaimana jika aku kehilangannya sepenuhnya setelah ini? Karena begitulah realita cinta yang tumbuh tanpa direncanakan. Ia manis di awal, tapi bisa sangat rumit saat sudah masuk ke dalam hati. Perasaan yang awalnya tumbuh diam-diam, kini menjadi beban yang kita bawa setiap hari. Kita ingin jujur, tapi takut. Kita ingin melepaskan, tapi tak sanggup. Dan disitulah kita mulai belajar tentang cinta yang tidak egois. Cinta yang tidak memaksa untuk dimiliki. Tapi tetap bertahan, meski hanya dalam diam. Karena bagi sebagian hati, mencintai tanpa balasan bukan akhir segalanya. Terkadang, cukup tahu bahwa dia pernah membuat kita merasakan sesuatu yang begitu dalam. Itu sudah menjadi kisah yang tak terlupakan. Belajar menerima dan menemukan makna dari perasaan yang tak direncanakan. Pada akhirnya, kita sampai di titik di mana kita harus memilih. Bertahan dalam diam dengan segala ketidakpastian, atau perlahan belajar melepaskan dengan penuh kesadaran. Perasaan yang tumbuh tanpa rencana memang indah, tapi tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Dan itu bukan hal yang salah, karena dalam setiap rasa yang hadir, selalu ada pelajaran yang menyertai. Kita belajar memahami hati sendiri, belajar bahwa jatuh cinta bukan soal niat, tapi soal keterhubungan batin yang tak bisa dipaksa. Belajar bahwa kenyamanan, perhatian, dan kebersamaan bisa menumbuhkan rasa, meski awalnya hanya sebatas teman. Tapi kita juga belajar bahwa tidak semua rasa harus diucapkan. Tidak semua cinta harus dimiliki. Dan tidak semua harapan harus diperjuangkan sampai luka. Kadang, mencintai secara diam-diam justru mengajarkan kita tentang ketulusan. Bahwa kita bisa peduli tanpa harus memiliki. Bahwa kita bisa bahagia hanya dengan melihat dia bahagia, meski bukan dengan kita. Itulah kematangan dalam perasaan. Saat kita tidak lagi terikat pada keinginan untuk memiliki, tapi pada ketulusan untuk menghargai apa yang pernah tumbuh di hati. Karena sejatinya, cinta yang tak direncanakan bukan berarti cinta yang salah. Ia hanya datang untuk menunjukkan bahwa hati kita masih bisa merasakan, masih bisa peduli, masih bisa hidup. Dan itu adalah tanda bahwa kita manusia, yang bisa jatuh cinta kapan saja, pada siapa saja, bahkan saat kita sendiri tidak mengerti alasannya. Jadi jika kamu tak pernah berada di fase ini, jangan merasa bodoh. Jangan merasa bersalah. Kamu hanya sedang belajar. Belajar mencintai dengan cara yang paling manusiawi, diam-diam, dalam dan tulus. Dan siapa tahu, dari rasa yang tak direncanakan itu, semesta sedang menyiapkan jalan cerita yang lebih indah. Entah bersama dia, atau bersama seseorang yang akan mencintaimu dengan cara yang lebih pasti. Tutup buku ini dengan senyum. Karena kamu sudah melewati satu bab penting dalam perjalanan hatimu. Dan kamu pantas untuk bahagia, dengan cara dan waktumu sendiri.